Oke, eh, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di kelas praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, praktikum ini kita akan belajar bersama mengenai membaca dan menulis file. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini kita akan mencoba, kalau selama ini kita kan pakai bikin program kan pasti di memori ya, memori komputer yang sedang berjalan ya. Nah, sekarang ini kita akan mencobanya untuk menggunakan file. Nah, file itu maksudnya gimana? Jadi kita misalnya kita punya file dengan ekstensi apapun, tapi nanti di sini contohnya kita akan menggunakan ekstensi txt. Nanti kita bisa melihat di dalam file itu, kita bisa mengaksesnya. Lalu di sini kita juga bisa menggunakan file untuk penyimpanan data. Jadi nanti eh, mungkin nanti semester depan teman-teman akan belajar dengan database, tapi kita di semester ini akan belajar menggunakan file untuk menyimpan data dalam program. Nah, seperti biasa, yang dibutuhkan, yang jelas teman-teman harus sudah mendownload file ini, box.txt dan boxshort.txt. Ini ada di halaman e-learning. Nah, ini teman-teman tinggal unduh di situ, formatnya RAR, nanti teman-teman bisa untuk format RAR-nya nanti teman-teman bisa mengekstraknya terlebih dahulu. Nah, saya coba tampilkan file box-nya itu seperti apa. Jadi, yang ingin digunakan. Nah, file box-nya itu sebenarnya dia isinya file text header dari email. Nah, kalau teman-teman lihat nanti dalam email header itu akan muncul seperti ini. Ini yang box. Ya, harusnya panjang ini file header email seperti ini. Nanti kita akan mencoba melakukan sedikit bermain-main dengan ini. Nanti kita tinggal setelah bermain-main dengan ini kita bisa parsing, kita bisa grab, kita bisa ambil data yang ada di sini. Nah, ini contoh yang kita gunakan. Ini yang box, nanti yang box shortnya itu adalah versi dari email tadi yang lebih lebih rendah istilahnya gitu, lebih singkat. Nah, seperti biasa seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materinya. Materi pertama itu kita akan sedikit mengulik tentang apa itu yang namanya file. Nah, kalau di sini seperti yang dikatakan tadi kan biasanya kita buat program itu jalannya di memori primer ya. Memori primer itu kayak RAM dan segala macam kan. Nah, ketika nanti komputer dimatikan, di shutdown, maka otomatis program yang running tersebut akan hilang. Nah, itu karena memori kan kalau teman-teman belajar di kelas Arkom, memori itu sifatnya volatile, jadi dia tidak bersifat permanen. Nah, karena sifat memori yang hilang ketika listrik ikut hilang, maka kita akan mencoba eh, apa, eh, menggunakan sistem penyimpanan lain. Ya, jadi nanti program kalian yang running akan disimpan dalam sebuah file, entah itu file txt ataupun file dengan ekstensi apapun. Tapi dalam contoh ini kita akan menggunakan filenya adalah file txt. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada kalau teman-teman perhatikan di sini ada semacam secondary memory di komputer. Misalnya ini kita punya input, output. Nah, terus software, CPU, main memory, secondary memory, ada networknya. Nah, what's next-nya apa? Biasanya kan kita fokusnya di sini kan, main memory. Nah, secondary memory ini biasanya nanti memori yang sifatnya kayak dia bisa menyimpan data kalau listriknya mati. Misalnya kayak file, kayak hard disk segala macam kan dia akan masih nyimpen data kan kalau listriknya mati. Nah, kita akan fokus di sininya. Kalau teman-teman sendiri pernah pakai RAM, RAM kan mesti kalau komputer hidup berjalan. Semua yang ada di hard disk di load, jalanin di RAM. Nah, itu kita akan fokus di secondary memorinya. Nah, ini di sini dikatakan file disimpan pada secondary memory sehingga file dapat digunakan untuk menyimpan data dari program dan tidak akan hilang walaupun komputer dimatikan. Memang tidak akan hilang kalau di komputer dimatikan karena even misalnya teman-teman nge-save data teman-teman di hard disk, terus teman-teman ingin mengerjakan di esok harinya, tetap masih bisa kan. Nah, itu yang konsep ini yang akan kita gunakan. Nah, kecuali hard disknya rusak ya, penyimpanannya rusak ya, itu kan di luar faktor lain lah, seperti itu. Nah,
Kalau diperhatikan sendiri, file itu umumnya adalah bit-bit data yang disimpan dalam secondary memory secara permanen, berupa kumpulan informasi yang saling berelasi, bisa berupa file sendiri, bisa berupa saya tambahkan bisa berupa file sistem, file program, binary, file multimedia, teks dan sebagainya. Kita bisa lihat ini. File juga mempunyai properti seperti apa? Nama filenya apa, letaknya di mana, ownernya, hak aksesnya, tanggal hak aksesnya dan lain-lain. Nah, ini contohnya kita bisa lihat kalau file itu kita bisa lihat di halaman 8.2. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Misalnya ini kita punya sebuah file, contohnya file Python. Nah, dia location-nya ada di sini, bisa kelihatan. Lalu di size-nya ada sebesar ini, 272 byte. Terus create-nya seperti ini, modify-nya seperti ini, aksesnya seperti ini. Nanti, terus lalu ada atributnya, dia berupa read only atau hidden atau yang lainnya. Ini contoh property file yang teman-teman bisa gunakan. Kalau teman-teman pakai Windows, tinggal klik kanan, properties. Nah, itu maka teman-teman akan melihat file-file ini ada di bisa melihat propertinya. Oke, nextnya kita ini untuk pengantar filenya. Sekarang kita akan mencoba apa yang dilakukan dengan namanya pengaksesan file. Nah, untuk dapat mengakses file, langkah-langkah yang harus dilakukan, itu stepnya yang pertama, teman-teman harus menyiapkan file path yang diakses. Katakanlah kita ingin mengakses file box yang tadi ya, lalu kita bisa open file, nah lakukan sesuatu dengan file tersebut, misalnya di read atau diubah, ditulis. Nah, kita nanti teman-teman akan terbiasa dengan istilah read, write. Kalau read itu ditampilkan, kalau diubah itu write. Nah, nah misalnya kita coba lalu ada setelah biasa seperti biasa kita close file. Nah, gambaran handle inputnya, misalnya kita ingin mencoba, kita bisa gunakan perintah seperti ini teman-teman di Python teman-teman. Nah, tinggal kita handle nama filenya, lalu print handle-nya. Nah, sekarang lebih disarankan karena nanti kita akan berhubungan dengan file, teman-teman nanti nge-save-nya satu file aja, satu folder, itu lebih disarankan. Misalnya kita gunakan di sini handle open. Oke, ini saya save dulu, di save dulu. Misalnya saya di sini saya simpan di sini dengan file box. Saya punya 2 file box ini. Kita simpan file Python-nya di sini. Kita coba Python-nya mana? Python. Nah, kita coba dengan Python. Misalnya kita kasih nama kita kasih nama latihan file underscore file. Nah, misalnya kita kasih nama seperti ini. Nah, lalu kita ingin open filenya. Nah, nanti mungkin di sini akan ada sedikit perbedaan di beberapa versi. Mungkin ada yang tidak bisa terbuka atau ada yang terbuka. Nanti teman-teman tinggal tweaking aja untuk carinya. Misalnya workshop.txt. Nah, halnya seperti ini. Kita pastikan filenya nama filenya harus sama. Nah, lalu misalnya kita ingin print handle-nya. Handle. Nah, ini semoga ini berjalan karena memang kadang-kadang kalau nah dia dianggap tidak ketemu. Workshop, padahal namanya sudah benar. Coba. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, kadang-kadang seperti ini. Nah, kita lihat di property filenya dulu. Filenya nggak masalah sih harusnya sih. Nah, oke, kita jelaskan dulu. Dia dianggap tidak ada. Oke, coba kita gunakan yang Direktori ini udah ada, Pak. Direktori ini podo ya, Pak? Podo, Pak. Nah, ini entah di konfigurasi saya atau apa yang berbeda, tapi kalau saya jalankan pakai
Python shell ini mesti berjalan, dia akan muncul seperti ini. Ini kayaknya di konfigurasi Visual Studio saya, Pak, yang kurang shift. Oh, oke. Waktu kan dia mungkin permisinya nggak dapat ya? Levelnya Mungkin, permisinya masih kurang ya? mungkin karena belum masih tak running dari defaultnya kan, belum tak tambahin segala macam kan. Nanti kalau teman-teman masih ada terkendala masalah error, teman-teman bisa gunakan Python yang IDLE-nya. Ini prefer karena memang dia akses untuk berbagai macam folder dan segala macam bisa. Nah, seperti ini solusinya. Jadi nanti ketika kita mencoba mengopen file seperti ini, kita gunakan ini nama filenya ya. Lalu kita bisa lihat IO type wrapper, name-nya boxshot.txt, modenya read, encoding-nya JP11254. Nah, kita bisa lihat seperti itu. Nah, ini untuk yang akses filenya. Yang perlu diperhatikan ketika teman-teman ingin mengakses sebuah file, teman-teman harus menambahkan handle open nama filenya. Disarankan nama filenya teman-teman simpan dalam satu folder. Nah ini apa yang bisa dihandle? Nah, misalnya ilustrasi handle file, kita bisa tadi seperti open, close, read, dan write-nya. Ini misalnya ini programnya, ini filenya, misalnya tadi kan kita lihat di file box ada statement m bla bla bla, return path, date-nya, source-nya, pokok detailnya banyak lah, nanti kita bisa akses itu. Kita bisa akses itu semua. Contohnya misalnya, oke, nanti kita bisa lihat bisa akses itu semua. Ini untuk cara mengaksesnya. Nah, nanti tampilannya akan berupa nama file, modenya read, dan encode-nya yang digunakan yaitu UTF-8, Unicode UTF-8 dari sistem I/O Python. Jika nama file tidak ada atau tidak ditemukan, maka output-nya akan error. Nah, ini seperti tadi yang di sini, output-nya akan error. Dia dianggap file not found. Nah, maka dia akan muncul not found error-nya. Misalnya, untuk mencoba, misalnya di sini kita ganti filenya name-nya jadi inbox 123, ya harusnya nggak ada ya, karena di drive saya itu cuman ada seperti ini. Nah, 123 nggak ada, lalu kita jalankan. Misalnya kita jalankan, pasti dia akan dianggap filenya tidak ada. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan, penulisan nama filenya, even titik komanya dia sangat presisi sekali. Jadi ini teman-teman harus ya kalau bisa nama filenya jangan sampai error lah, seperti itu. Nah, pada file teks biasanya file akan terdiri dari baris demi baris pada string. Cara pembacaan file teks biasanya juga menggunakan mode baca baris demi baris untuk setiap string yang ditemukan sampai dengan EOF-nya, end of file-nya. Nah, misalnya ini contohnya kan seperti ini, yang seperti box tadi. Nanti kita coba akses file box-nya, EOF-nya, end of file-nya. Misalnya dia di sini pasti based on tanda spasi atau tanda enter, nanti kita bisa lihat di situ, paragraf, kita bisa lihat di situ. Nah, ini contoh-contoh filenya, nanti kita akan mencoba menggunakan file ini. Oke, ini untuk akses filenya, yang perlu diperhatikan teman-teman adalah tinggal menggunakan perintah open nama filenya untuk masukkan ke dalam handle-nya. Yang bisa di-handle apa? Close, open, close, read, write. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, nanti di materi selanjutnya kita akan belajar tentang dictionary, tuple, nanti hubungannya akan ada hubungannya dengan file juga. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam yang namanya manipulasi file. Nah, manipulasi file ini sebetulnya hampir sama seperti tadi kita akses file. Setiap kita ingin melakukan pengaksesan terhadap file atau apapun yang ada di dalam Python, yang pertama kita harus pastikan siapkan filenya. Yang kedua kita harus open filenya. Seperti tadi dengan perintah open. Nah, lalu step by step-nya karena kita ingin melihat isi filenya, kita harus looping setiap baris pada filenya, kita close filenya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita ingin melihat file boxshot ini ada berapa line yang bisa kita hitung. Nah, kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Misalnya di sini kita bisa gunakan misalnya saya lanjutkan yang ini aja ya. Kita tampilkan misalnya count-nya sama dengan 0 seperti biasa untuk deklarasi.
awal, kita gunakan for line in handle. In handle ini line-nya akan dihitung sepanjang handle-nya, sepanjang file dari handle-nya. Nah, dari line handle-nya ini kita akan nge-count barisnya satu persatu. Count sama dengan count plus 1. Kita akan nge-count satu persatu. Nah, setelah itu kita print line count-nya. Print line count. Nah, line count-nya kita akan print. Nah, di sini. Maka hasilnya adalah 910. Nah, percaya atau enggak, kita lihat file box-nya. Ini yang ada barisnya deh. Ya, kira-kira seperti itulah. Nah, kira-kira seperti ini. Ini termasuk apa yang ada di mana, di kayak white space-nya dihitung ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini untuk menghitung barisnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, mengapa harus dibaca per baris? Nah, untuk ini yang perlu diperhatikan karena untuk mengatasi terjadinya misalnya filenya yang kita buka itu sangat besar. Nah, biasanya kan akan crash atau hang. Nah, ini kenapa kita harus prosesnya baris per baris. Nah, biasanya kalau nanti teman-teman di data science bermain dengan ini, maka teman-teman kalau filenya besarnya cuma 1 mega, 2 mega, it's okay. Kalau yang box ini besarnya cuma berapa 94 92,4. Nah, sementara yang box itu 6,37 mega. Nanti itu file-file yang terhitung masih kecil. Biasanya nanti kalau teman-teman bermain di data science, entah misalnya teman-teman dengan data saham atau data posisi lalu lintas, data apapun yang digunakan, itu pasti akan lebih besar filenya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kenapa per baris. Misalnya, let's see katakanlah komputer kalian masih bisa menghandle ya dengan data yang kecil ya. Ini kalau data besar mungkin komputer kalian akan hang, crash atau segala macamnya. Nah ini cara menampilkan ukuran file teks dalam byte kita dapat menggunakan fungsi len dari string yang ada pada file. Nah, contohnya misalnya dengan menggunakan yang tadi. Nah, dengan menggunakan yang tadi, kita gunakan open filenya, hasilnya file handle-nya kita read, kita cek ukurannya berapa, terus huruf dari belakang kita bisa kan dia nanti jadi string kan, nanti jadi super string nanti setelah itu kita misalnya mau ngambil huruf dari belakang sendiri mundur 16 huruf misalnya seperti itu. Nah, contohnya misalnya di sini kita handle object of file open-nya seperti biasa. Ini saya coba gunakan satu file aja. Karena kita gunakan hasil kita read handle-nya, kita read. Nah, dari handle kita read ini, nah itu tinggal kita print aja. Print ukurannya. Ukurannya nanti kita bisa gunakan ukuran filenya, kita bisa gunakan plus kita hitung dengan menggunakan fungsi len dari stringnya. Stringnya kan disimpan di hasil. Disimpan di hasil. Nah, lalu misalnya kita tambahkan seperti ini untuk melengkapkan. Nah, seperti ini. Lalu misalnya kita ingin karena nanti kita bisa lihat hasilnya kan berupa fungsi string tadi. Sekarang kita akan menganggap kita bisa menggunakan fungsi-fungsi string yang bisa kita akses indeksnya dan segala macamnya. Misalnya kita gunakan print katakanlah huruf paling belakang sendiri mundur 16 huruf adalah misalnya kita bisa tentukan di sini seperti biasa kita bisa menggunakan hasilnya. Misalnya hasil
Masih jangan dilupakan akses stringnya seperti ini. Nah, kalau kita save, lalu kita jalankan. Type error can only consecute string, not integer to string. Nah, buat kok nggak mau concate-nya. Nah, kok nggak mau Jadi error line berapa, Pak? Sorry. Concate-nya, Pak. Lupa tadi. Concatenate string. Nggak masalah sih. Line 3-nya itu kayaknya plus Pak. Ada yang kelewatan plus len. Koma ya? Koma harusnya. Tadi masih Koma. Plus dianggapnya concate. Berarti yang ini juga nanti pasti Tadi akan yang depannya nggak ada concate-nya, Pak. Gimana, Pak? Di koma aja. Byte-nya itu dikasih koma. Sorry. Nah, ini kelupaan. Kirinya. Coba. Tadi dia kelupaan dianggapnya concate. Nah, nanti kita bisa lihat ukuran filenya seperti ini. Nanti huruf paling belakang sendiri mundur 16 huruf adalah preferences. Kita pakai file yang mana sih? Yang boxshot ya. Nah, teman-teman bisa cek aja di sini. Nanti kira-kira yang paling belakang itu adalah mungkin nanti yang inilah ya, mungkin ya. Nanti tinggal hitung aja, ini kan ada white space-nya kan. Nah, dianggap berapa? Nanti dianggap ini yang terakhir. Kita bisa akses seperti itu untuk apa? Untuk yang ini. Tapi ini ada sedikit sintaks yang salah. Nanti dia dianggapnya concate. Nanti teman-teman bisa gantinya menggunakan koma aja biar teman-teman nggak bingung. Karena tadi ketika menggunakan plus dianggapnya concate. Concate itu menggabungkan concatenate ini nanti menggabungkan. Biasanya can only concate string not integer. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, lalu next-nya, ini tadi untuk menampilkan mungkin selama dilakukan looping kita bisa melakukan manipulasi terhadap file. Kemudian file tersebut misalnya, misalnya menangkap atau menampilkan bagian dari string seperti contoh file box. Saat looping kita akan menampilkan hanya kalimat yang diawali dengan tanggal saja, yaitu date. Nah, ini contohnya, ini contoh yang tadi, ini contoh yang berbeda lagi. Contohnya misalnya kita cuma ingin mengambil satu kata di dalam file kita yang ada hubungannya dengan date. Kalau teman-teman perhatikan ketika kita menggunakan file box short, file box short sini, kalau teman-teman perhatikan di sini kan banyak filenya kan di sini kan ada return from bla 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 date dan bla bla bla. Ini kan ada date-nya mana date-nya. Nanti akan menampilkan dengan date-nya, dengan misalnya yang ini atau yang ini. Kita bisa atur dengan formatnya. Misalnya di sini kita akan mencobanya, misalnya di sini kita gunakan ini aja. Misalnya di sini seperti biasa, biar enak, saya bikin file baru aja deh. Ini saya close, nah ini saya save, open date. Karena kita ingin open date-nya, ini kayaknya nggak bisa ya, malah jadi besar itunya. Saya ingin membesarkan referensinya nggak ada ya. Mungkin size-nya tak besar lagi lah biar teman-teman kelihatan. Nah, misalnya seperti ini. Nah, misalnya di sini kita akan mencoba seperti biasa. Yang ingin dilakukan adalah kita perlu handle filenya. Kita open. Nama filenya, misalnya di sini kita gunakan seperti tadi, box short
.txt. Nah, seperti itu ya dari nama file boxshot.txt-nya ini. Lalu seperti biasa kita count-nya di sini kita mulai dari 1. Nah, lalu di sini kita cek per line-nya, for line in handle, panjang handle-nya, panjang filenya. Seperti biasa kita ingin di sini kan melakukan manipulasi terhadap file, misalnya menangkap atau mengambil parsing tertentu lah. Nanti kita parsing yang diawali dengan tanggal. Nah, yang diawali dengan tanggal, misalnya di sini kita gunakan if line dot start with, masih ingat fungsi start with, jika line-nya nanti dimulai dengan start with date. Nah, dan kita hitung and count kurang dari sama dengan 10. Nah, maka akan ngapain? Count-nya akan nambah 1. Count-nya akan bertambah 1. Nah, kalau sudah bertambah 1, sekarang kita akan mencoba menampilkan count-nya, menampilkan apa yang didapatkan. Kita coba lihat dulu yang boxshot ada date-nya kah? Date besar. Oh, ini ada. Nanti akan keluar ini. Nah, ini akan keluar ini. Oke. Kita lihat. Kita running programnya. Kita save dulu seperti biasa. Jangan lupa di save. Lalu kita running programnya. Nah. Salah. Typo. POU. Nah, sorry. Ya. Typo. Ini saya clear screen dulu ya, biar enak. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Lupa saya ke terminal. Nah, nanti kita bisa dapat data seperti ini. Nanti yang diawali dengan date, maka akan muncul. Nah, date ini, misalnya ini sampai segala macam ya. Contohnya, kalau misalnya teman-teman bisa lihat di file aslinya, misalnya di sini kita punya date ini, maka ini. Date yang ini, misal kita ingin ganti dengan file yang lain, gimana? It's okay, harusnya bisa. Dia akan mulai dengan misalnya kita gunakan author. Nah, misalnya seperti ini dengan author. Kalau kita running, nah maka dia akan muncul authornya. Nah, ini teman-teman istilahnya apa ya? Bisa parsing di sini lah. Kita teman-teman bisa ngambil. Aku ingin ngambil kata apa sih? Aku ingin ngambil parsing data yang mana sih? Ini teman-teman bisa gunakan seperti ini. Nah, misalnya ini kan contoh filenya ya. Ini teman-teman tinggal sesuaikan dengan case kalian aja. Kalau kalian mau parsing data tertentu bisa digunakan di sini. Resave, maka dia akan muncul parsing dari resave. Seperti itu. Kira-kira kita bisa dapat seperti itu. Nah, ini untuk parsing datanya. Nah, di sini dikatakan mengapa ada baris kosong setiap baris di atas. Hari ini karena file box sudah terdapat new line di setiap line baris dan ditambahkan perintah print yang kita buat sehingga terjadi double new line. Silakan modifikasi agar tidak double. Kita bisa menggunakan perintah rstrip pada line atau bisa menggunakan rstrip pada line atau kita bisa menggunakan perintah print tanpa line. Nah, ini nanti teman-teman bisa bermain-main di sini. Nah, ini tadi kan kita sudah membuka file, terus kita sudah ambil isi file. Yang terakhir kita akan mencoba menulis ke dalam file. Nah, dalam Python sendiri untuk menyimpan, menulis istilahnya kan menyimpan ya. Dalam Python, cara untuk menulis ke file itu sebetulnya sama dengan untuk membuka. Cuman yang membedakan adalah kalau tadi kan kita untuk file handle-nya open, terus tidak menambahkan
apapun di sini ya, misalnya seperti ini ya. Lalu kalau di sini, nah teman-teman perlu menambahkan satu sintak lagi, misalnya satu mode lagi. Tadi kan defaultnya adalah read. Defaultnya adalah read. Teman-teman perlu mengubahnya menjadi write. Misalnya seperti ini. Contoh berikutnya misalnya open outputnya txt, output txt, b. Nah, nanti tinggal untuk menggunakan menulis di dalam file, teman-teman bisa menggunakan perintah write string. Nah, tapi jangan lupa ditutup dengan tanda close. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Nah, paling gampang misalnya di sini karena dia di sini tidak membuat file, kita buat dulu filenya. Kita buat dulu filenya di sini new text dokumen. Text dokumen ini saya buat, kita kasih nama output txt. Nah, jadi ini file output yang akan kita gunakan, filenya masih kosong, namanya output. Nah, lalu di sini kita coba akan akan menulis ke dalam file. Nah, misalnya di sini kita gunakan handle. Nah, kita save dulu, tulis file. Misalnya kita bisa gunakan handle-nya, kita gunakan nama filenya output.txt. Nah, jangan lupakan. Ini ada kebiasaan pakai kode intelligent, otomatis jadi kelupaan. Lalu jangan lupakan atributnya, kita kasih W untuk write. Nah, lalu di sini teman-teman bisa ini misalnya teksnya ya, tulisannya. Nah, kita gunakan teks ini akan dituliskan dalam file. Nah, ini untuk slash n untuk sebagai new line-nya. Nah, lalu jangan lupa handle write, lalu teman-teman jangan lupa tulisan. Nah, yang mau di write apa? Tulisannya kan. Nah, di sini setelah di write jangan lupa di handle close-nya. Handle.close. Nah, udah kita save. Nah, sekarang kita coba jalankan. Oke, kita lihat filenya. Nah, teks ini akan dituliskan dalam file. Seperti ini. Jadi, tadi teksnya yang pertama kan outputnya kosong, lalu didalamkan dalam file. Misal kita mau rubah teksnya, hari ini hari Senin, dan kita ada kuliah pagi, misalnya seperti itu ya. Nah, kita jalankan. Nah, kita cek filenya. Hari ini hari Senin dan kita ada kuliah pagi. Nah, kita bisa buat seperti itu. Kita bisa nulis apapun ke dalam filenya. Misalnya kita buat misalnya itu tambahkan variabel baru. Nah, tulisan 1 misalnya gini ya. Kuliah pagi sekali. Nah, seperti itu. Terus kita gunakan handle-nya. Bisa enggak? Kita coba lihat. Ini kita close dulu. Kita buka outputnya. Nah, maka dia bisa menuliskan ke dalam file dengan beda istilahnya beda variabelnya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu untuk materi kita kali ini. Mungkin sebelum masuk ke kegiatan praktikum, ada teman-teman yang ingin bertanya? Halo teman-teman. Halo. Mungkin Pak Dhani ingin menambahkan sesuatu? Halo. Oh, mungkin belum. Oke. Ini kegiatan kita. Intinya di sini, teman-teman, yang pertama, saya recap sebentar ya. Teman-teman, untuk mengakses file, teman-teman bisa menggunakan perintah ini.
open filenya. Lalu teman-teman juga bisa memanipulasi file. Istilahnya teman-teman bisa ngambil pembaca isi filenya, menambahkan membaca isi filenya dulu. Misalnya teman-teman ingin menghitung rumus ukuran filenya berapa, mengambil elemen parsing dari filenya berapa, itu teman-teman bisa menggunakan perintah seperti ini. Yang penting teman-teman harus ngerti dalam filenya itu sepanjang apa. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini kan filenya sepanjang ini kan. Nah, lalu yang terakhir adalah untuk menyimpan program atau sesuatu output ke dalam file. Ini yang perlu diperhatikan, file handle-nya teman-teman tambahkan atributnya adalah W, write-nya jangan lupa ditambahkan. Nah, lalu setelah selesai menulis, nah teman-teman bisa, misalnya ini teksnya ya, lalu teman-teman bisa gunakan perintah write apa. Setelah selesai jangan lupa ditutup dengan close. Nah, ini yang bisa kita tiga poin penting ini yang perlu bisa teman-teman gunakan untuk nanti kita akan bekerja dengan file sampai seterusnya. Ini akan sangat mudah. Yang penting teman-teman tahu, aku harus buka filenya dulu, terus filenya mau tak apakan. Aku mau lihat, katakanlah aku mau ngambil teks, berarti aku harus melihat semua filenya dulu, tinggal digunakan for atau ulangan. Nah, dari situ teman-teman bisa lihat, oke, nanti dari sini kita lihat kita mau ngapain, misalnya mau ngambil dengan date, ya teman-teman tinggal cari perintah-perintah string yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, itu yang jadi kita gunakan. Kalau tidak ada yang mau bertanya atau mau dilanjutkan dulu? Halo, halo, ya, tak bener-bener. Oke, sambil melihat-lihat. Oke, sambil melihat-lihat, kita lihat, oke. Nah, di kegiatan praktikum ini kita ada tiga kegiatan praktikum. Nah, yang pertama, kita akan melakukan manipulasi lebih kompleks lagi. Ya, semuanya kita harus, kita masih pakai file yang sama ya, kita pakai filenya box.txt atau box.txt atau box.txt. Nah, case-nya, kasusnya, program harus mampu menerima nama file teks tertentu, misalnya ini box atau boxshort, dan kemudian menampilkan semua baris yang mengandung string web pada file tersebut yang menggunakan domain berakhiran ac.uk. Nanti dia akan mengecek semua yang ada ac.uk, lalu setelah itu dia akan menghitung berapa jumlahnya. Jadi nanti kita cari dulu nama file, kita cari dulu, kita buka dulu filenya, terus kita nanti cari yang ada mengandung belakangnya itu ada ac.uk-nya. Nah, coba kita lihat filenya. Coba kita lihat filenya di file itu deh. Kita lihat di file yang boxshort dulu. Di sini kita gunakan ac.uk. Nah, ini ada satu, banyak ya. Nah, jadi akan menampilkan ini dan menghitung jumlahnya berapa. Nah, oke. Nah, lalu di sini, nah step by step yang harus dilakukan untuk dapat menerima input/output file, gunakan perintah input. Nah, kemudian masukkan nama file. File tersebut sebaiknya berada dalam satu folder yang sama agar mudah. Seperti tadi, kalau bisa satu folder. Untuk menampilkan baris-baris file yang mengandung string URL web yang mengandung domain berakhiran ac.uk, gunakan perintah find. Nanti kalau teman-teman lupa perintah find, nanti teman-teman bisa lihat, ingat lagi materi tentang minggu berarti sebelum UTS tentang string. Nah, untuk menampilkan jumlah baris digunakan counter untuk setiap baris yang ditentukan. Nah, ini contoh programnya. Nah, sekarang kita coba programnya. Jadi misalnya di sini ya close dulu. Nah, misalnya seperti ini. Ini programnya, kita save misalnya kasus 1. Nah, kita save misalnya kita gunakan input file name
File name-nya kita gunakan input. Di inputnya misalnya kita gunakan nanti user akan inputkan nama filenya apa, seperti itu. Nah, lalu seperti biasa kita handle, lalu kita open file name-nya. Ini seperti biasa untuk membuka apa istilahnya untuk membuka filenya gitu kan. Kalau sudah, misalnya kita atur aja punya kita kan ngitung jumlah aja nya berapa ya. Sudah kita count-nya dulu, kita declare sama dengan 0, seperti biasa nanti dia akan nambah-nambah sesuai dengan perulangan. For line in handle. Nah, di sini. Nah, ini for line in handle-nya pasti untuk membaca semua line dari semua file name yang di handle-nya. Nah, kalau kita akan mencoba dia mencari, ya kan? If line dot find, kita bisa gunakan perintah find. Find-nya apa yang mau kita cari? Nah, berarti kan kita akan mencari yang ada ac.uk, gini kan? Nah, ac.uk. Nah, ketika ketemu, ini tidak sama dengan min 1. Nah, lalu kita bisa gunakan kita print C-nya sama dengan 1. Kita gunakan apa istilahnya count-nya. Nah, lalu kita bisa gunakan print web domain ac.uk ditemukan di. Nah, kita bisa ngeceknya seperti ini. Oke. Line.script-nya, line script-nya, terus tambahkan lagi. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah kita print jumlahnya. Print jumlah. Nah, kalau jumlah. Running. Misalnya nama filenya, nah tadi kita gunakan box mbox script short nah oke jumlahnya 16. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, dokumen ditemukan di ini ditemukan di ini. Kita akan ngecek satu. Nah, jumlahnya semuanya itu ada sekitar 160. Nah, kita bisa gunakan seperti ini. Ini konsepnya hampir sama dengan yang get tadi, cuma kita tambahkan sedikit apa line script-nya tadi untuk menemukan dia akan ditemukan di mana. Nah, gitu. Ini untuk yang kasus 1. Nah, ada yang mau tanyakan dulu untuk kasus 1? Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke kasus yang kedua. Nah, program harus mampu menerima nama file teks tertentu, misalnya ya seperti biasa kita gunakan box short dan atau box txt. Dan kemudian tampilkanlah beberapa baris string pada file yang diawali dengan kata subject dan ubahlah semua baris tersebut menjadi capitalized each word. Jadi huruf depannya akan menjadi huruf besar. Itu yang perlu. Itu yang akan kita lakukan. Nah, caranya, nah di sini untuk dapat menerima input file, gunakan perintah input, kemudian masukkan nama file tersebut satu folder sama dengan mudah. Untuk menampilkan baris yang diawali dengan subjek, seperti tadi, kita bisa menggunakan perintah start with. Untuk menampilkan jumlah baris menggunakan counter untuk setiap barisnya. Nah, ini yang bisa kita gunakan. Nah, ini kayaknya
line nasib title. Oh, oke. Oke, oke, kita coba. Ini saya copy paste case 2 karena kita akan masukkan case 2, kasus 2, kasus 2. Nah, di kasus 2 ini ada beberapa yang saya hapus, misalnya di sininya, kita coba tinggal main di sini aja kan. Ini dihapus deh. Jadi seperti biasa kita open filenya, handle file name-nya, terus ini counternya, lalu kita perulangan handle-nya. Nah, sekarang kita coba, misalnya kita gunakan, misalnya dulu biar kelihatan. Nah, biar kelihatan, misalnya kita gunakan if line dot start with. Nah, seperti biasa kita akan mencarikan dengan nama subjek. Subjek. Nah, kalau sudah ketemu dengan nama subjek, maka kita akan ngapain? Kita buat apa? Counternya nambah 1. Nah, lalu kita tambahkan line ini untuk menggantinya, line script, line script. Nah, line scriptnya kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan title. Title ini kalau sudah kita tinggal print line, print line. Right. Jadi kalau sudah ketemu print line-nya, tinggal print jumlahnya, jumlah ini koma. Nah, sekarang kita coba running programnya. Untuk running ini tadi nama filenya misalnya kita gunakan yang kecil aja box script .txt. Nah, kira-kira yang ada subjek itu akan ngambil apa jumlahnya itu ada subjek, sakai, SVN, komik, bla bla bla. Terus sampai ini jumlahnya ada 27. Nah, ini bisa kita gunakan. Nah, sebenarnya tadi tulisan, kalau kita lihat tulisan subjeknya seperti apa sih? Kita cek dulu file box-nya, box shot-nya. Kita cari besar. Nah, ini kan subjek, sakai, SVN, commit. Kalau teman-teman perhatikan, dia kan akan berupa huruf kecil semua kan. Nah, kalau tadi kita menggunakan perintah yang ini, line script di title, maka dia akan berubah jadi capitalize each word kayak judul gitu. Jadi apa setelah pergantian hurufnya itu akan jadi huruf besar. Misalnya Sakai, Sakai S besar, SVN S besar, terus komit, bla 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 S besar, terus konten, brand, Sakai, nah itu akan jadi huruf besar. Kalau dokumen aslinya kan, kalau teman-teman perhatikan dia masih masih 769, masih ini yang sama 769 kan masih apa? Masih ini huruf kecil, huruf kecil, huruf kecil. Nah, kalau teman kita perhatikan yang ini, udah huruf besar, apa? Kayak huruf capitalize each word-nya, title-nya. Nanti kalau teman-teman lupa dengan perintahnya, teman-teman bisa lihat ke ini, cari aja di manualnya Python tentang line.script-nya. Nah, kita bisa lihat di situ. Nah, kira-kira seperti itu hasilnya untuk yang kasus yang kedua. Lalu kita akan masuk ke dalam kasus yang ketiga. Nah, kasus yang ketiga ini program harus mampu menampilkan ukuran file dalam kilobyte dari sebuah file teks dan menghandle error jika file yang diinputkan tidak ditemukan. Nah,
seperti biasa kalau kita masih bisa menemukan error kan kita bisa gunakan try except ya. Kalau dulu misalnya nggak ada gitu kan. Nah, nah ini untuk pembahasannya. Seperti biasa kita bisa menggunakan perintah input, terus masukkan nama filenya, salah satu folder. Untuk menghitung kita bisa gunakan len untuk stringnya, yang dibuat dari pembacaan baris. Ukuran file didapat berupa byte, sehingga perlu dibagi. Ukuran filenya kan byte, terus dibagi per 1000 akan menjadi kilobyte. Nah, untuk menghandle error, kita bisa gunakan try catch-nya. Nah, misalkan ini. Oke, sekarang kita coba. Ini yang kasus 2. Ini deh, kita bikin baru deh. Ini kasus. Oke. Kita gunakan kasus 3. Nah, misalnya di sini kita gunakan file name, input. Nah, inputnya kita gunakan nama filenya, misalnya apa gitu ya. Nanti kita input file box-nya dan atau segala macamnya lah. Nanti kita gunakan gitu. Nah, setelah dapat file name, jangan lupa brok try, dan di bagian sini jangan lupa brok except-nya. Nah, try-nya itu nanti kalau ketemu, kalau except-nya kita tambahkan kalau dia tidak ketemu. Ini tinggal print file not found. Kan biasanya kalau tidak ada nama filenya akan muncul error kan. Nah, kita gunakan file not found untuk ditemukan. Nah, nanti di dalam try-nya, nah kita yang akan kita gunakan di sini. Kita misalnya kita handle filenya, open, misalnya file name. Nah, dari file name ini seperti biasa kita ingin kita buat variabel untuk counternya, nah, untuk untuk count-nya nanti total misalnya 0, variabelnya bisa berubah-ubah ya, karena variabel kan kalian bisa gunakan apapun. Nah, lalu di sini seperti biasa for line in handle. Nah, line in handle ini misalnya kita gunakan total plus sama dengan len panjang dari lainnya. Nah, dia akan kemudian di sini kita akan nambah terus. Nah, setelah itu karena totalnya kan dalam byte, kita akan ubah dia jadi kilobyte. Katakanlah kita buat variabel kilobyte, totalnya dibagi 1000. Nah, di sini kita dapat. Nah, kalau sudah kita dapat, kita sekarang cetak print. Dari printnya ini kita lihat ukurannya jadi MPL MB berapa megabyte gitu ya. Nah, terus ditambahkan, nah, ini bisa atau error harusnya nanti sepertinya akan muncul ini, harusnya nanti coba deh kita coba lihat. Kalau enggak kita pakai enggak deh. Nah, misalnya kita di sini gunakan nama filenya box.txt. Kan BOS ini pun. Kok aneh? Nah, ada sih di sini sih. Kita gunakan file satunya. mbox short.txt. Yang kedua not found ya, tetap ya. Soalnya tetap yang kenapa tetap yang not found? Harusnya ketika bisa di open dia akan dapat file mungkin nama masalah. Untuk file ini total untuk filenya nggak mau ya. Nanti kalau filenya tidak ada dia akan
Hah? Itu string MB-nya dapat dari mana, Pak? Bukan KB ya, Pak? Oh, sorry. Sorry. Ah, sorry. Thank you. Dia ngitung stringnya. Ini perulangannya lalu sini harusnya. Itu sampai selesai, sampai 6 saya stop gitu. Soalnya dia filenya panjang banget deh. Tadi saya pakai box kan. Saya pakai yang Nah, kita pakai yang box mbox dot short dot txt. Itu filenya cuma berapa nih? 94,2 kilobyte. Kalau tadi yang box kan filenya 6,2. Jadi kita akhirnya seperti ini. Kira-kira seperti ini 94,94 tuh. Apa ini itu? Di sini kira-kira seperti itu. Nah, ini seperti ini. Kita bisa hitung ukurannya, kita bisa hitung untuk perulangannya berapa untuk dapat file. Gitu. Ini untuk yang ke tiga. Ini nanti di modul ada yang salah, ini harusnya KB. Sorry tadi benar. Thank you yang sudah membetulkan. Nah, lalu ini tentu kita lihat nanti kalau filenya tidak ketemu, misalnya filenya tidak ketemu, nggak ketemu, nanti teman-teman tinggal misalnya filenya namanya hari ini .txt, maka akan muncul file nafal seperti itu. Nah, ini yang bisa kita gunakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita recap sebentar. Tadi kita sudah bisa menghandle file, kita bisa mengakses file, lalu kita bisa manipulate file, manipulasinya kita bisa ambil parsing, ambil data dan segala macamnya dari file tersebut. Lalu kita juga bisa menyimpan dalam file. Lalu untuk kegiatan praktikumnya, seperti biasa, ini teman-teman tinggal menggunakan ini yang pertama kayaknya hubungannya dengan parsing, lalu menghitung lainnya. Lalu yang kedua kita juga berhubungan dengan parsing. Setelah itu kita bisa mengubah data yang ditampilkan. Misalnya kita ingin mengubahnya menjadi capitalized is word-nya, kita bisa gunakan perintah ini. Nanti kalau teman-teman agak kelupaan dengan perintah ini, teman-teman bisa cek aja di manualnya Python untuk yang bagian. Lalu yang ini kita bisa menghitung memberikan error handling. Nah, di sini kita bisa gunakan try-catch-nya. Lalu kita juga akan menghitung jumlah ukuran filenya. Ukuran filenya kita bisa dihitung berdasarkan jumlah baris dari lainnya. Seperti itu. Begitu untuk kegiatan praktikum kita kali ini. Nanti teman-teman tinggal bermain dengan latihan mandiri. Pak Dani, mungkin ingin menambahkan sesuatu? Halo Pak Dani. Enggak, Pak. Cukup, Pak. Kalau teman-teman yang lain ingin bertanya? Halo teman-teman, bertanyalah. Belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada, yakin? Oke, masih saya belum. Yang lain? Masih mau tanya. Kalau yang latihan 8.1 itu kan suruh bandingkan 2 ya, Pak. Berarti kita bisa langsung open 2 file gitu ya, Pak? Buatlah sebuah program yang dapat membandingkan dua file teks untuk menampilkan perbedaan kedua file teks. Ya, jadi kan file teks A, file teks B, terus kalian bandingkan ada barisnya yang mana. Gunakan file teks yang sederhana aja, nggak apa-apa. Dua file teks. Jadi teman-teman bisa buka dua buah file. Gitu. Yang lain, ada yang mau tanyakan? Halo? Itu kalau yang 8.2 jawabannya input berarti ya, Pak? Yang itu. Nah, buatlah sebuah program untuk menampilkan soal sederhana yang diambil dari file.
teks soal TXT. Nah, jadi nanti misalnya format teksnya seperti ini, ya kan? Ya kan? Nah, ini teman-teman file inputnya. Nah, teman-teman tinggal apa? Parsing aja supaya hasilnya seperti ini. Nah, ini parsingnya berdasarkan apa kan udah kelihatan nggak? Berdasarkan kasih dulu berdasarkan tanda yang ini. Gitu. Begitu. Ini file yang bagian ini adalah file teksnya. Jadi itu teman-teman ini tinggal copy paste aja ke notepad atau segala macamnya. Lalu ketika diparsing di dalam program dia akan jadi seperti ini. Oke. Ini ada pertanyaan yang lain? Ini teman-teman coba tinggal coba berlatih-latih mandiri di rumah masing-masing. Oke, adakah yang ingin bertanya? Pak Dani mau nambahkan sesuatu, Pak? Aman, Pak, aman. Oke, tapi oke, Pak. Sudah selesai materinya, Pak? Mau di Rampung materi ini. Oke. Ya kira-kira seperti itu intinya. Intinya seperti itu sih kalau teman-teman berhubungan dengan string dan file. String dan berhubungan dengan file. Yang jelas filenya bisa diakses dulu. Terus kalau itu terus mau diapakan? Nah, mau dimanipulasi seperti apa? Biasanya sih pasti akan menghitung jumlah lainnya per panjang filenya. Itu yang perlu diperhatikan. Ini pasti akan digunakan jumlah line sepanjang file. Nanti tinggal kita ingin parsing ngambil apa, itu nanti yang akan kita bisa gunakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, diakhiri Pak Dani, gimana? Oke, Pak. Oke, Monggo. kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kelas kita akhiri kali ini. Jangan lupa untuk tugas-tugas video praktikumnya, dan jangan lupa pula untuk unguided-nya hari Kamis ya kalian berarti ya? Ini kan hari Kamis ya? Kamis. Oke, hari Kamis. Yes. Kamis jam 15.30 ya. Iya, betul. Jangan lupa nanti akan ada kejutan di situ. Kayaknya. Oke, mungkin sekian dulu. Jangan lupa presensinya ya. Mungkin sekian dulu kelas kita kali ini. Kita akhiri. Sampai ketemu lagi di kelas berikutnya. Sekian dan terima kasih.